Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya atas nama Putu Girana Utami dengan NIM S1R023191. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program yang telah saya buat, yaitu tentang Giko Dessert Shop. Jadi di sini saya buat program toko yang menjual beberapa atau berbagai macam makanan. Ada riwayat. Di sini ada beberapa pilihan, ada daftar menu, ada transaksi, yaitu pembelian, dan juga laporan keuangan. Nah, misalnya langsung saja kita ke program Gira. Nah, di program Gira ini, di sini ada, kita lihat di bagian ini, di mana kode ini itu tuh berfungsi untuk membaca halaman yang sedang dipilih user. Nah, misalnya kalau usernya itu mengklik menu dashboard, maka URL akan berubah menjadi variabel tanda tanya menggunakan $M atau menu, dan juga S ini adalah untuk submenunya. Nah, begitu. Nah, sistem ini otomatis tahu kalau yang harus ditampilkan itu adalah halaman dashboard. Nah, lalu untuk $self-nya itu diambil dari S-servernya ini. Nah, S-servernya ini tuh dari PHP self, yang dimana agar linknya itu bisa membangun URL dinamis tanpa barcode nama filenya. Ini juga berguna untuk memberikan tanda aktif pada menu yang akan dibuka begitu. Nah, terus di sini tuh ada routing table. Nah, di mana routing table ini adalah bagian ini yang berfungsi sebagai daftar rute yang diizinkan. Nah, jadi kalau ada orang yang mencoba akses halaman yang tidak dikenal, maka sistem itu tidak akan menampilkan file yang salah. Nah, ini termasuk bentuk keamanan dari routing itu sendiri. Nah, agar halaman-halaman lain di luar sistem itu tidak bisa diakses gitu. Nah, lanjut untuk fungsi utama pemanggilan seperti ini ada variabel case, home, ada home, start, riwayat, list, new, pembelian, dan keuangan. Nah, ini itu adalah fungsi konten yang dimana ini adalah jantung dari sistem navigasi. Nah, fungsinya di sini adalah untuk mengatur halaman mana yang di-include ke dalam area atau main di HTML. Nah, misalnya saat kita klik daftar menu, maka variabel S atau $S itu bernilai list, dan sistem akan menampilkan file dengan nama menu list file. Nah, jadi menu dan konten terpisah sepenuhnya. Menu di sidebar itu kontennya itu bakalan di tengah. Nah, sidebar HTML dengan navigasi itu detailnya itu ini merupakan bagian sidebar yang tampilannya itu di sebelah kiri halaman. Nah, biasanya kodenya itu menggunakan tag detail dan juga summary supaya bisa collapsible, artinya itu menunya itu bisa dibuka tutup gitu. Nah, di sini juga digunakan fungsi E untuk mengamankan output link. Nah, ditambahkan kalau halaman itu sedang dibuka gitu. Jadi menu yang sedang aktif itu akan berubah warna, tampil yang lebih tegas begitu. Ini biasanya pakai CSS ya. Selanjutnya data JSON juga ada di sini, yaitu di bagian CRUD. CRUD ini biasanya di bagian sini, karena di sini akan diperlukan saat kita atau pembeli melakukan transaksi. Jadi diperlukan sebuah kode data produk, yakni kode data produk disimpan dalam bentuk array PHP, yang nantinya juga bisa diubah menjadi file JSON agar bisa diakses ke seluruh modul lain begitu. Sini ada variabelnya, sini ada menu bawaannya dan sebagainya, ada tombol tambah dan juga hapus. Nah, untuk menampilkan data JSON di menu kanan itu, bagian ini tuh menampilkan data dari JSON ke tampilan HTML menggunakan tag table. Jadi
kategori seperti tag table itu kategori seperti tag table ini seperti dessert, makanan, dan juga minuman itu dipisahkan supaya rapi. Dan juga nilai harga itu diubah ke format rupiah itu menggunakan fungsi berikut. Nah, terus fungsi format rupiah ini biasanya itu digunakan supaya untuk mengubah angka menjadi format mata uang Indonesia. Misalnya 12 nolnya 3 itu akan ditampilkan sebagai 12.000 begitu. Nah, kalau harganya itu bernilai 0 gimana? Nah, kalau harganya bernilai 0 itu tampilannya itu otomatis jadi sepuasnya seperti pada menu air putih. Yang di sini ya tadi ya. Untuk tampilannya ini kita bisa cek, kita klik dashboard. Ini dashboard utamanya yang dimana pendapatannya tiap hari. Ini dashboard utamanya yaitu memuat sebuah ringkasan tentang penjualan dan pendapatan di setelah laris dan juga total terjualnya. Ada grafik juga dan sebagainya. Jika kita klik ini kita menggunakan sebuah JavaScript yang interaktif. Ketika diklik di sini ada variabel X dan variabel Y yang digunakan dari grafik penjualan di set. Nah, grafik penjualan ini didapat dari riwayat transaksi yang dilakukan atau dashboard stat PHP, yang dimana ini dihitung per produk lalu dikirim ke Java menggunakan JSON kode. Nah, seperti ini. Kita buka misalnya statistik. Nah, maka grafik penjualannya itu total jenis yang terjual itu ada 2, total itemnya, terus transaksinya, dan sebagainya. Sini yang terbanyak itu adalah dimsum, yang dimana kalau variabel X-nya itu adalah nama produk dan variabel Y-nya ini adalah jumlah yang terjual atau jumlah produk yang terjual. Nah, selanjutnya ada riwayat. Nah, di riwayat ini tuh ada beberapa daftar riwayat transaksi yang bisa kita lihat dan kita lakukan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh JSON untuk grafik. Jadi dipertegas lagi bahwa grafik penjualannya itu diambil dari transaksi JSON yang telah saya buat. Jadi ini berhubungan. Misalnya kita akan menambah keranjang, kita akan membeli sebuah kondok dengan harga misalnya dengan jumlah atau kuantiti itu adalah 9. Nah, ini bisa terlihat gambar, nama, harga, kuantiti berdasarkan tabel supaya lebih rapi. Ini bisa kita edit juga. Nah, kita tekan lalu kita edit, misalnya kita mau 5 ya. Jadi kita tinggal enter saja dan hasilnya langsung. Kalau misalnya mau dihapus silakan, maka tombol hapusnya juga jalan ya. Misalnya sebelah komplit ini 8, kita tambah lagi. Ini totalnya 80.000, nama pelanggannya itu adalah Gira, kasirnya itu misalnya ada Fuji, nominal bayarnya itu adalah misalnya uangnya itu adalah 100.000. Nah, maka kita akan proses dan dia transaksi berhasil. Lalu ini merupakan unduh stok PDF. Ini stok belanjanya selama melakukan transaksi, yaitu kasirnya itu Fuji. Nah, ini stok belanjanya, stok transaksinya. Lalu ketika kita tekan laporan keuangan, maka yang muncul itu adalah pendapatan kita yang tadi, yang 80.000. Jadi kalau kita unduh PDF, maka akan muncul atau kita dapat langsung lihat transaksi yang dilakukan. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi sesuai dengan laporan, cetak laporan itu, transaksinya itu bisa kita unduh dalam bentuk PDF ya teman-teman. Kita juga bisa mencoba-coba di sini teman-teman. Nah, misalnya tambah menu. Kita akan menambah es doger. Ini kategorinya adalah minuman. Harganya itu misalnya 9.000. Nah, stoknya itu adalah 32 dan kita akan upload file.
kita akan upload churros misalnya. Nah, ini